proses perubahan perilaku dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Ya, Tidak hanya guru. Ya, ya termasuk ada guru bisa. Berbagai sumber itu artinya guru tidak satu-satunya ya. Ya sumber itu kan orang, bisa selain orang. Nah, itu bisa juga pembelajaran itu ya ada guru, ada itu bahan, ada media untuk pembelajaran dan seterusnya. Nanti ya artinya bukan satu-satunya guru, tapi semua sumber belajar yang banyak itu digunakan. Itu pembelajaran ya. Baik. Kemudian sekarang sebelum masuk ke yang lain istilah. Yang lalu kan istilah mata kuliah kita kan evaluasi program pembelajaran. Ya, pengertian program, pengertian evaluasi dan penelitian sudah. Nah, sekarang yang saya tanya ada istilah evaluasi, program dan proyek istilah itu. Bedanya apa ya? Program, istilah. Program dan proyek. Ada yang berpendapat, silakan. Program itu apa? Proyek itu apa? Apa sama apa beda? Kalau sama alasannya apa? Kalau beda, coba itu bedanya di mana? Intinya. Yang kita kan evaluasi program, bukan evaluasi proyek. Ayo, siapa yang mau bicara dulu? Kalau proyek itu lebih spesifik, Prof. Ya, spesifiknya gimana pengertiannya? Contohnya apa? Gimana? Spesifiknya gimana? Siapa tadi? Kalau program itu lebih umum, lebih mencakup banyak hal. Kalau proyek misalkan proyek pembangunan masjid, ya fokus di masjid aja. Kalau program itu bisa isinya macam-macam, bisa bangunnya, bisa ngisinya, kan begitu. Kira-kira begitu, Bro. Oh gitu, ya ini Taqiyuddin ya. Yang lain? Saya Pak Dokter. Oh, Nasib. silakan. Apa? Nasib, Ya. Beda inti dari program dan proyek. Kalau program itu perencanaan dalam jangka pendek, kalau proyek itu perencanaan dalam jangka waktu panjang. Jangka panjang. Ya, oke. Jangka pendek itu Program. realnya contohnya apa? Program. Dan pembelajaran dalam 1 tahun, misalnya program TAFID dilaksanakan dalam 1 tahun. Mungkin bisa. Targetnya dalam. Ya, diulangi nggak jelas. Kalau program. Contohnya program itu dalam jangka pendek. Nah, ini yang apa? Contohnya program pembelajaran TAFID dalam 1 tahun, targetnya 1 tahun itu hafal 1 atau 2 juz. Untuk proyek jangka panjangnya 3 atau 4 tahun bisa khatam Al-Quran atau lanjutannya.
Jadi proyek hafalan Al-Quran gitu. Ya, dalam jangka waktu yang panjang. Yang panjang, bisa 3-4 tahun dan seterusnya ya. Ya, kalau program 1 tahunnya itu apa? Hafal 2 atau 3 juz gitu, misalnya. Oh ya, itu dapat Anda. Yang lain? Ya, Prof. Ya, siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Siapa? Sugiati. Sugiati. Ya. Kalau menurut saya, kalau program itu berupa perencanaan jangka panjang yang menghasilkan suatu produk tapi bukan berupa barang. Misalkan berupa keterampilan. Ya, berupa keterampilan. Sementara kalau kan suatu produk yang berupa barang. Barang, benda. Iya. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau program itu bukan berupa keterampilan, kalau proyek itu berupa produk barang. Barang. Ya, artinya kalau proyek itu benda. Ya. Kalau program selain benda gitu ya. Yeah. Oke. Silakan yang lain sama beda. Saya Dok. Siapa? Isna Arwani. Hah? Saya Dok. Isna Ya. Arwani. Arwani. Ya. Oke. Menurut saya program itu adalah kumpulan proyek. Kalau proyek itu bagian daripada program. Jadi untuk mencapai tujuan sesudah ada visi kemudian misi, maka tindakan berikutnya membuat program. Kemudian secara lebih spesifik mewujudkan program itu adalah dengan proyek-proyek. Sehingga dengan demikian seorang manajer proyek misalnya itu mengelola satu atau beberapa proyek. Kalau manajer program itu mengawasi semua proyek dan tindakan di bawah programnya. Artinya program itu lebih luas daripada proyek menurut saya. Jadi proyek bagian dari program. Bisa untuk mencapai program. Berarti program lebih luas daripada proyek. Jadi dari sisi cakupan. Ya nggak apa-apa. Yang lain? Nur Laila? Iya, saya. Ya. Kalau proyek itu jangka pendek, kalau program itu jangka panjang. Terus kemudian kalau proyek itu mengacu pada kegiatan sementara, sedangkan program menyiratkan serangkaian proyek yang dihubungkan satu sama lain. Jangka pendek. Ya, sudah. Ya. Kalau proyek jangka pendek, kalau program jangka panjang. Panjang. Ya, ini dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktu. Ya, silakan yang lain. Mencoba, Bapak. Siapa? Dewi Muyasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba mengartikan program seperti tadi yang dikatakan teman-teman tadi. Program adalah rancangan mengenai dasar. Jadi seperti yang tadi dikatakan Pak Afif, seperti contoh program tahfidz. Jadi dari program tahfidz tadi menghasilkan sebuah proyek, yaitu mungkin buku tahfidz yang mana satu hari mendapatkan berapa ayat, satu hari berapa ayat. Nah itu nanti dijadikan suatu buku dan itu disebut proyek. Proyek sendiri bersifat sementara. Kalau program bisa digunakan setiap tahun, untuk proyek bersifat sementara yang mana bisa berubah-ubah. Itu. Proyek sementara, kalau program seterusnya gitu. Bisa seperti itu. Tapi bisa ditambah karena program itu tadi rancangan dasar. Ya, program itu rancangan dasar.
Ya. Oke. Yang lain silakan. Sena ini mau berpendapat? Sena ini mungkin? Ya, Bro. Ya, Dok. Kalau mungkin dari kami hanya sedikit menyimpulkan proyek adalah realisasi dari program. Hanya sebatas itu, Dok. Proyek adalah realisasi suatu program. Nanti kalau program sendiri perencanaan. Perencanaan. Betul, Dok. Perencanaan, kalau proyek realisasinya. Program. Ya, Pendapat kami. Ya, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Saya menambah, Dok. Ya. Kalau program itu merupakan rangkaian atau kumpulan dari beberapa proyek. Sementara kalau proyek itu bersifat individual atau berdiri sendiri-sendiri. Jadi program itu lebih luas, seperti yang dikatakan Gus Isna tadi. Jadi program itu lebih luas, sementara kalau proyek itu bersifat spesifik, lebih spesifik maksud saya. Jadi macam-macamnya sendiri-sendiri. Sementara kalau program itu rangkaian dari beberapa proyek. Rangkaian proyek itu namanya program. Iya, menurut saya mungkin seperti itu. Program cakupannya lebih luas. Proyek, banyak proyek itu namanya. Akhirnya jadi program. Ya. Oke. Apa lagi? Wise. Mau berpendapat apa pendapatnya? Ya sama, Prof. Saya lebih memilih kalau program itu perencanaan, kalau proyek itu realisasi. Itu yang saya lebih cocok, Prof. Oh, gitu. Kalau proyek itu pelaksanaannya ya? Ya. Oke. Yang lain? Via? Mana pendapatnya Via Zain? Menurut saya kalau proyek itu membutuhkan waktu beberapa tahun. Tapi lebih lama program. Kalau program lebih lama, kalau proyek hanya beberapa tahun gitu. Oke. Ya wes, yang Mas ada yang lain ini semua sudah bergabung belum ini? Ya. 17. Ada yang lemot, Dok. Wah. Ada yang tidak bisa masuk. Bisa masuk. Paketannya habis, paketannya. Paketannya habis. Insentif kuota. Ya, tanggal ya. Tanggal tua. Tanggal tua. Ya. Tanggal tua tengah. Menunggu Mbak Emil untuk mencairkannya. Wah. Nanti ya, kalau awal bulan nanti semua bergabung ya. Awal bulan cepat gabungnya atau? Ya. Jadi gini ya, ini kalau tapi semuanya ada berapa? Anda tahu jumlah keseluruhan ketua kelasnya ini? 21. Berarti yang enggak bergabung atau belum bisa bergabung ini ada 4 orang. Oke, ini ya. Karena ini istilah mata kuliah kita kan evaluasi program pembelajaran. Evaluasi sudah tahu artinya kan. Ya, kemudian pembelajaran sudah tahu kan.
pendidikan sudah tahu kan. Nah, sekarang tinggal program. Nah, ini kan juga sehari-hari kita gunakan, sering kita gunakan, ya sering kita dengar orang menggunakan istilah itu, ya kan ini ya seharusnya kita ya juga harus sudah jelas apa inti pengertian dari istilah itu. Masuk tadi semuanya tadi pendidikan, pelajaran, metode, strategi dan seterusnya itu. Sehingga ke depan harapan saya penggunaan istilah-istilah yang menjadi ranah tugas kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pembelajar itu harus jelas. Ditambah lagi nanti Anda kalau ini semester ini harus menulis proposal, mencari judul. Kalau tesis, penggunaan istilah harus tepat, sekaligus nanti dicari kajian teorinya harus tepat. Itu yang saya maksud. Baik, program dan proyek, ya. Ya, banyak samaan, tetapi inti perbedaannya itu adalah kalau program, proyek bisa juga dalam waktu panjang. Program juga panjang. Tapi kesamaan bedanya adalah kalau program itu bersifat kesinambungan. Terus menerus. Kalau proyek bersifat sementara. Ya. Kalau program itu sifatnya terus menerus berkesinambungan. Ya, terus menerus. Sampai kapan sudah dibatasi. Bisa dibuat singkat, bisa dibuat jangka panjang. Tapi intinya terus menerus dari satu, kedua, ketiga itu terus berlanjut, itulah ya, berlanjut berkesinambungan, itu program. Program pendidikan itu tidak berhenti, jadi terus. Ya, dari pendidikan anak, remaja, dewasa, bahkan sampai meninggal terus, ya, pendidikan keluarga, sekolah, di masyarakat ini terus berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Ya, itu intinya program itu. Kalau proyek, ya tadi ada apa itu mengatakan itu sifat dalam bentuk ranah benda, ya kan, bisa juga ya, tapi sifatnya dibatasi waktu tertentu harus sudah selesai. Itu proyek. Tadi katakan proyek pembangunan masjid, yaitu kalau masjidnya sudah selesai ya sudah berhenti. Itu proyek. Bangun masjid A. Itu proyek karena dibatasi waktu harus selesai. Jangan masjid A dibangun terus sampai kiamat bangun itu terus. Nah, itu bukan proyek itu ya. Proyek itu apa? Dibatasi waktu tertentu harus sudah selesai, ya kan? Tidak terus menerus, ya. Nah, kalau bangun masjid di satu, masjid A, masjid B, masjid C, terus pekerjaannya bangun masjid, ya. Masjid itu yang dibangun harus sudah selesai. Nanti ganti masjid yang lain, proyek masjid berikutnya, proyek masjid berikutnya, kan gitu.
Tapi pembangun itu sendiri harus ada batasan waktu tercapainya itu. Tapi kalau pendidikan berlanjut terus, artinya berkesinambungan. Pembelajaran berkesinambungan, nggak ada ceritanya belajar itu berhenti, seharusnya ya terus dilakukan program pembelajaran, program pengajaran, terus karena menuntut ilmu, merubah perilaku itu enggak berhenti, ya sampai mati ya terus, ya kan? Itu loh ya, itu berkesinambungan. Jadi, terus berlanjut, tidak dibatasi oleh waktu. Ya, memang ada dibatasi levelnya. Program pendidikan taman kanak-kanak, program pendidikan SD, pendidikan SD, SMP itu dibatasi. Tapi bicara pendidikannya sendiri itu adalah program berkelanjutan, terus berlangsung. Nah itu loh ya. Jadi bedanya itu antara program dan proyek. Jadi kalau program itu sifatnya berkesinambungan, kalau proyek dibatasi waktu tertentu. Oke, bisa. Nanti bisa bidangnya bisa macam-macam yang dilakukan itu. Ya, bisa benda, bisa non benda dan seterusnya. Tapi kata kuncinya perbedaannya pada kesinambungan dan tidak berkesinambungan. Baik, jadi istilah mata kuliah kita ini evaluasi program pendidikan, bisa juga program pembelajaran. Artinya evaluasi itu untuk mengambil satu kesimpulan dalam rangka perbaikan, tujuan akhirnya perbaikan. Program itu ya semua kegiatan yang berkesinambungan, ya kan? Pembelajaran yaitu ranahnya tadi itu proses perubahan perilaku itu, ya, yang ya menggunakan berbagai sumber. Nah itu, jadi itu bicara sumber belajar, Anda sudah tahu ya sumber belajar ya. Di mata kuliah teknologi pembelajaran kan sudah, ya itu, ya sudah nanti itu mata kuliah tersendiri silakan nanti. Yang penting di dalam pembelajaran itu ada sumber belajar. Tidak hanya pengajar atau guru, tapi juga berbagai sumber belajar. Sumber belajar itu ada orang, ada bahan, ada teknik, ada 5 itu yang pokok ya. Ya dan itu dibahas di dalam mata kuliah teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran siapa yang ngajar? Pak Dwi. Pak Dwi. Ya sudah, nanti Anda diskusikan ya. Itu materi teknologi pembelajaran. Baik. Nah, bicara istilah-istilah itu, ya, nanti tergantung, nanti kan biasanya itu yang penting kata kuncinya mau dihubungkan dengan istilah lain dan seterusnya, kata kunci selalu harus di ya. Oke. Nanti ada penelitian evaluatif. Nah, kan itu ya nanti itu mesti di wilayah metodologi penelitian itu. Ya. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif itu bicara data. Ya, data. Beda, analisisnya berbeda. Penelitian evaluatif ya itu memang digabung. Kalau penelitian itu
mengambil satu kesimpulan, tujuan akhirnya kan evaluatif, itu evaluatif untuk perbaikan. Ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, itu penelitian evaluatif. Anda bisa menulis apa itu tesis menggunakan penelitian evaluatif. Ya, nanti bisa itu. Nah, tergantung Anda mana yang akan diteliti, boleh. Ya. Oke. Nah, kita kalau perbedaan program proyek sudah, ya kan? Nah, pengertian evaluasi program. Ya, evaluasi program itu banyak. Ya, coba nanti Anda bisa membaca buku ya, buku nanti tak share. Jadi ada judul buku penilaian program pendidikan. Penilaian program pendidikan oleh, itu judulnya, oleh Suharsini Arikunto. Ya, ada judul buku lama juga, itu dulu ada buku evaluasi program itu oleh Paridana. Coba nanti tak share di melalui WA ya. Anda bisa cari buku itu untuk, kalau bahasa Inggrisnya juga ada. Ya, nanti kalau saya share nanti percuma nggak ditulis. Ya, aslinya itu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti tak foto, tak share ya. Ya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Ya, itu. Oke. Kemudian kalau bicara program pendidikan itu kan ya, bicara pendidikan itu kan banyak. Kalau bentuknya bisa sekolah itu mulai apa, dasar, ya, mulai dasar, menengah, tinggi. Masing-masing pendidikan dasar punya program. Ya. Nanti menengah juga ada program, pendidikan tinggi masing-masing juga punya program. Bahkan mulai dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, program pembelajaran itu bisa dievaluasi. Artinya individu, bagaimana apa yang dilakukan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas atau pengajaran bisa dievaluasi. Lalu program sekolah itu bisa juga dievaluasi, masing-masing sekolah punya program, perlu dievaluasi. Tujuan akhir evaluasi kan untuk perbaikan, peningkatan, dan seterusnya. Dan pondok pesantren, pendidikan pondok pesantren itu juga ada program, bisa dievaluasi. Nah, pendidikan di perguruan tinggi, ya itu bisa dievaluasi. Tujuan akhir adalah untuk peningkatan, perbaikan, dan seterusnya. Nanti secara nasional juga bisa, pendidikan nasional, programnya apa? Kemendikbud sekarang ini punya program apa? Ya kan? Dengan menggunakan istilah-istilah merdeka belajar. Ya kan? Itu merdeka belajar itu sebenarnya sudah konsep
konsep pendidikan sejak zaman dulu kala ya, murid siswa itu ya mesti bebas belajar, nggak boleh ada tekanan. Penggunaan merdeka itu sebenarnya kurang pas. Ya, dalam dunia pendidikan ya, bicara merdeka itu kan kayak penjajahan. Murid dijajah oleh guru, atau negara dijajah oleh negara lain. Artinya merdeka. Ya, merdeka itu kan. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan kurang pas penggunaan istilah begitu itu ya. Ya, kebebasan itu memang sudah seharusnya sudah melekat di dalam proses pembelajaran baik individual, sosial, anak-anak, remaja, dewasa, itu kebebasan ya, tidak boleh ada pengekangan, pemaksaan, kebebasan. Nah, kalau mau menggunakan istilah merdeka itu ya silahkan aja itu. Ya itu ya barangkali dalam dunia kependidikan itu bukan bahan yang asing, tidak asing itu ya. Ya. Oke, jadi itu. Jadi program pendidikan itu ya mulai dari pengajaran, pembelajaran, kemudian tingkatan sekolah itu punya program kan. Kemudian secara regional, secara nasional ada program dituangkan dalam bentuk regulasi, bisa dievaluasi semua. Jadi evaluasi program pendidikan ini yang utamanya dievaluasi itu yang melakukan pendidikan itu. Penyelenggara. Ya, ada guru, pengajar, pendidik, ya, itu yang dievaluasi. Kalau evaluasi pembelajaran, evaluasi pendidikan, yang dievaluasi apa? Evaluasi pembelajaran, evaluasi pengajaran, yang dievaluasi apa? Program pengajaran dan program pembelajarannya. Kalau tadi kan menggunakan evaluasi program pembelajaran. Sekarang bedanya dengan evaluasi pembelajaran apa? Sasarannya. Ya, sasarannya apa? Bedanya di mana? Sasarannya apa bedanya? Kalau evaluasi pengajaran, yang dievaluasi fokus pada guru sebagai sumber belajar utama. Sedangkan untuk pembelajaran, ya semua komponen dalam belajar itu kita evaluasi, baik itu dari sarana pendukungnya, dari guru, dari siswa, dari daya dukung, sarprasnya, maupun dari sumber belajar lainnya. Ya, yang lain? Evaluasi program pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Kalau bicara evaluasi, itu kan tujuan akhirnya untuk perbaikan, peningkatan. Nah, sekarang bedanya di mana evaluasi program pembelajaran dan evaluasi pembelajaran? Ayo yang lain. Pendapat istilah nanti kan sudah kita bahas. Sekarang digabung. Wah, pengertiannya gimana? Bedanya dengan setelah digabung itu. Gimana? Dewi Puyasaro? Bedanya evaluasi program pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Beda intinya di mana? Kalau tadi evaluasi untuk perbaikan, ya intinya apa? Yang diperbaiki objeknya.
Perbedaannya di objeknya. Kalau evaluasi program pendidikan, berarti programnya yang dievaluasi. Kalau pembelajaran, kegiatan pembelajaran tersebut, termasuk salah satunya perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi bedanya evaluasi program pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Ya, Prof. Siapa? Ayo. Ya. Saya Dok Isna Arwani, Dok. Ya, silakan siapa? Ya. Arwani. Ya, siapa? Oh iya Pak Isna saja dulu. Isna dulu. Ya sudah, silakan Isna. Ya, terima kasih Pak Dokter. Menurut saya kalau evaluasi pembelajaran, karena tujuannya itu adalah untuk evaluasi adalah untuk perbaikan dan sasaran dari pembelajaran itu adalah proses perubahan perilaku, maka tentu yang diteliti adalah yang dievaluasi adalah dari perubahan perilaku dari si pembelajar. Jadi subjek pembelajarnya, mungkin siswanya dalam hal ini, atau si terdidiknya. Sedangkan kalau dalam evaluasi program pembelajaran, maka yang dievaluasi adalah sumber-sumber belajarnya. Ya karena programnya kan merupakan rancangan apa yang dilakukan kan untuk mencapai tujuan perbaikan di situ. Sehingga yang diteliti tentu adalah yang menjadi sumber-sumber pembelajarannya. Begitu Pak Dokter. Ya, ya. Ya. Jadi selama ini kan ada mata kuliah evaluasi pendidikan, ya toh? Evaluasi pelajaran, lalu dimasukkan juga evaluasi pembelajaran. Selama ini loh, Anda pasti sudah mempelajari di S1 itu. Nah, tujuan akhirnya evaluasi pendidikan, pengajaran, pembelajaran. Tujuan akhirnya apa? Lalu kalau dirangkai evaluasi program pendidikan, kan mesti beda. Nah, beda intinya di mana? Anda dulu kan ada mata kuliah evaluasi pendidikan ya? Evaluasi pembelajaran boleh, evaluasi pengajaran. Nah, itu tujuan akhirnya apa? Untuk apa itu? Untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran tersebut. Ya. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan. Nah, ya, tingkat keberhasilan Guru dalam upaya merubah perilaku siswa kalau dalam pembelajaran seperti itu dok. Itu evaluasi pembelajaran. Mencoba kembali. Untuk evaluasi pembelajaran yang dinilai hanya hasil belajar siswa saja. Sedangkan evaluasi program pembelajaran tidak hanya nilai hasil siswa, namun juga mengevaluasi desain program dan implementasi program pembelajaran. Jadi seluruhnya, baik itu dari guru, kemudian ya tadi perangkat pembelajaran tadi, dan hasil siswa itu dinilai, dievaluasi program pembelajaran. Kalau evaluasi pembelajaran hanya pada nilai hasil siswa terakhir, seperti PTS atau PAT. Ya, jadi tujuan akhir evaluasi pembelajaran apa, itu aja. Tujuan akhir evaluasi program pembelajaran. Tujuan akhirnya apa?
Evaluasi pembelajaran, tujuan akhirnya hasil belajar siswa, mengetahui hasil belajar siswa. Kalau evaluasi program pembelajaran, selain hasil belajar siswa, juga menilai desain program pembelajaran. Yang lain mau nambah? Lo evaluasi pembelajaran peningkatan perubahan perilaku siswa, sedangkan program itu menilai peningkatan hasil program. Karena tujuan evaluasi kan memperbaiki. Ya. Tujuan akhirnya kalau evaluasi pembelajaran adalah peningkatan perubahan perilaku daripada pembelajar. Pembelajar itu pembelajar itu maksudnya guru apa terutama siswa? Si terdidik. Wah. Siswa Pak Dokter. Si terdidik. Ya, si belajar ya. Iya. Si belajar. Jadi istilah dalam teknologi pembelajaran itu, kalau pembelajar itu di kelas itu guru, kalau murid siswa itu adalah pembelajar. Atau boleh juga si belajar. Jadi kalau gurunya itu pembelajar, yang kalau siswanya belajar tidak pakai M. Nah, tapi ini nanti penggunaan istilah itu bisa rancu kalau yang dimaksud yang bicara dengan pendengar beda. Ya, itu. Ya. Kita harus kritis penggunaan. Jadi maksud Anda itu tadi perbedaannya gimana? Kalau yang evaluasi pembelajaran itu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan si belajar atau murid. Si belajar, ya. Alias si terdidik. Nah, kalau evaluasi program pembelajaran itu yang dievaluasi terutama adalah dari pembelajarnya atau gurunya, karena yang dinilai adalah apakah keberhasilan di dalam metodenya dan sebagainya itu sudah betul-betul berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku murid, sehingga kemudian nanti kalau belum diperbaiki lagi. Jadi yang lebih utamanya dari pembelajarnya yang dievaluasi itu, Pak Dokter. Ya, bagus. Yang lain masih ada yang lain pendapat. Ini supaya istilah yang kita gunakan dalam mata kuliah ini enggak salah arah, itu loh maksud saya. Kita harus jelas karena evaluasi program pembelajaran atau bisa juga evaluasi program pendidikan. Nah, sekarang berikutnya evaluasi program pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Ya, saya Dok. Ya, silakan. Siapa yang mau nambah? Ya, Saiful apa? Isnaini. Ya, Isnaini. Kalau evaluasi program pembelajaran, yang dievaluasi mungkin metodenya atau cara-cara yang akan digunakan sampai batas waktu tertentu, seperti contoh hasil ini suaranya kok nggak jelas ya. Banyak sepeda motornya. Ya. Di tempat parkir. Berisik dengan motor yang lewat ya. Rumahnya pinggir jalan. Ini di tepi jalan rupanya.
Punya ya. bengkel dok gitu ya. Pak Mukid punya bengkel. Iya. Maaf. Ya. Nah itu. Lagi, Dok. Ya, silakan. Evaluasi program pembelajaran yang dievaluasi, metode atau cara yang digunakan, yang akan digunakan sampai batas waktu tertentu, seperti contoh KTSP atau K13. Program pembelajaran yang digunakan. Sedangkan evaluasi pembelajaran yang dievaluasi hasil dari metode atau cara-cara yang digunakan tersebut. Seperti itu, Dok. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Ini, ya, monggo, silakan. Yang lain mau nambah, mengurangi, atau pendapat beda lagi? Saiful Arif. Ini jelas suaranya nggak muncul ini. Saiful Arif. Nggak dengar. Suara apa ini? Speakernya nggak jelas. Suaranya nggak keluar. HP-nya murah. Nggak bisa didengar ini. Settingnya ini. Handsetnya mungkin itu. Loh. Kopiahnya mungkin. Gara-gara kopiahnya. Enggak kedengaran, enggak apa, suaranya enggak ada sama sekali. Cukup intonasi saja, Bro. Kayaknya belum bayar peran ini, Bro. Kopiahnya mungkin itu salah. Ya. Ya, sudah gini aja. Ya, ini saya juga harus mengakhiri nanti jam 9 harus sudah selesai. Saya juga mau ada acara yang lain. Ini ya, utamanya begini. Coba diperhatikan, kalau ini saya lihat ini yang ini sudah 19 orang, hanya orang satu ya. Yang enggak bisa bergabung. Jadi gini, perbedaan inti, saya selalu mengatakan perbedaan inti. Sebab kalau perbedaan definisi itu jadi bingung sendiri. Jadi, intinya harus ditangkap. Jadi kalau intinya sudah ditangkap, baru penjelasannya betul. Kalau intinya salah tangkap, penjelasannya pasti salah. Istilahnya evaluasi program pembelajaran. Perbedaan intinya tujuan akhirnya yang dievaluasi itu prestasi guru atau guru yang melakukan pembelajaran, kalau itu guru ya. Prestasi gurunya yang menjalankan program ya. Evaluasi program pembelajaran atau evaluasi pendidikan, yang dievaluasi prestasi pendidiknya gitu ya. Kalau evaluasi pendidikan, yang dievaluasi prestasi si terdidik, tujuan akhirnya untuk peningkatan prestasi si terdidik. Jelas ya?
Jelas? Kalau evaluasi program pembelajaran yang dievaluasi adalah pembelajar, prestasi pembelajar, prestasi guru. Ya, prestasi guru yang melakukan pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran. Jadi intinya adalah yang dievaluasi untuk peningkatan prestasi guru. Kalau evaluasi pembelajaran yang tujuan utamanya adalah untuk peningkatan prestasi si belajar. Jelas ya? Jelas, sangat jelas, Dok. Ya. Selama ini yang Anda pelajari kan evaluasi pendidikan itu kaitannya dengan prestasi si terdidik. Gitu. Nah, sekarang kita membahas evaluasi program pendidikan. Tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan prestasi pendidiknya. Jelas ya? Kalau pengajaran evaluasi terhadap prestasi pengajarnya, kalau pembelajaran ya untuk peningkatan prestasi pembelajarnya. Itu evaluasi program pendidikan, pengajaran atau pembelajaran. Tapi kalau evaluasi pendidikan, evaluasi pengajaran, evaluasi pembelajaran, semua itu tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan prestasi si terdidik, siswanya, si belajar. Si belajar penggunaan istilah biasanya dengan pebelajar. Ya, beda dengan pembelajar. Kalau pembelajar adalah gurunya. Kalau pebelajar adalah muridnya. Kalau nanti nggak salah penggunaan lagi ke depan ya setelah ini. Ya. Pebelajar sama dengan si belajar. Banyak ini penggunaan istilah untuk murid pembelajar, untuk guru pembelajar itu laku. Jadi khusus pembelajar itu ya gurunya, pebelajar itu murid siswanya, muridnya. Itu ya, itu perbedaan. Karena itu kita di sini tidak mempelajari lagi evaluasi pendidikan, evaluasi pengajaran atau evaluasi pembelajaran. Karena itu sudah ada kaji Anda bahas di S1 dulu. Nah, sekarang kita akan membahas evaluasi program pembelajaran. Sasaran utama tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan prestasi pembelajarnya, prestasi pengajarnya, prestasi pendidiknya. Itu ya, jelas ya. Sasarannya ini. Saya ke depan penggunaan istilah-istilah itu tidak rancu. Kalau tidak dilupakan perbedaan inti dari semua istilah yang kita bahas sampai kata-kata. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini masih pemanasan kaitannya dengan istilah-istilah ini. Sudah panas belum ya? Sudah mulai hangat. Sudah mulai hangat, Dok. Ya. Hangat. Ya. Hangat-hangat Ya. kuku. Apa yang disampaikan? Ya, yang ditanyakan? Ya, silakan, Afif. Ya, yang ingin saya tanyakan ke depan dari mata kuliah evaluasi program pembelajaran ini untuk persiapan kami saja, Pak Dokter.
Ya. Mungkin nanti bisa di-share SAP-nya dan yang ini apa sumber belajar atau rujukan bagi kami dalam Ya. memahami materi. Ya. Mawon. Nanti tak share ya, mengingatkan. Apa? Tak foto, tak share. Buku lama, cuman nanti kalau Anda temukan buku yang lebih baru, cetakan baru, tapi dari sisi isi lebih berkualitas, silahkan. Ya, saya termasuk nanti buku yang bahasa Inggris pun tidak apa-apa ya. Ya, sekedar tahu, mudah-mudahan juga bisa dibaca, dipahami di sini ya. Amin. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri. Kita ketemu yang akan datang minggu depan ya. Baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Carip dengaran budal carip. Carip dengaran ono carip. Songkoknya dilepas songkoknya. Garai suarane. Kasih foto-foto. Ustadz Lukman gak metu. Ustadz Lukman gak metu gambare. Mek krungu sorone tok paling.